Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah. Sebagai umat kepunyaannya, Allah membuat ketetapan untuk dilakukan oleh umatnya. Hal itu didasarkan atas kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya, sebab mereka adalah miliknya. Hubungan kepemilikan ini biasanya dipersonifikasikan dengan hubungan suami istri. Suami dan istri saling memiliki. Jika umatnya menyembah kepada ilah lain, hal ini dilambangkan dengan seorang istri yang berzina dengan pria lain. Sering digambarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Cemburu yang terjadi karena kepemilikan yang dicuri atau hilang. Allah yang Maha Kasih menginginkan miliknya kembali kepada dirinya, yaitu dalam bentuk hidup kudus seperti Allah yang kudus. Sebagai pemilik umat, Allah berhak menuntut umatnya hidup kudus. Dia sendiri telah memberikan anugerah untuk umat agar bisa hidup kudus. Hidup kudus berarti hidup teratur sesuai dengan keinginan Tuhan, pemilik mereka. Wujud hidup kudus ialah tidak menyembah ilah lain. Menyembah ilah lain berarti menduakan Tuhan, yaitu berzina rohani. Tidak menghormati orang tua, tidak menjaga kekudusan pernikahan. Berkanjang dalam berbagai rupa percabulan juga merupakan bentuk penolakan bahwa Tuhanlah pemilik hidup dan keluarga umatnya. Lagi pula, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dengan melakukan semua perbuatan dosa tersebut, mereka seolah mengaku diri sebagai milik ilah-ilah bangsa-bangsa tersebut. Ingat, Allah menuntut umatnya hidup kudus karena Ia mengasihi mereka. Maka respon kita seharusnya kepada Tuhan sebagai pemilik hidup yang menuntut kita untuk hidup kudus ialah menjalani hidup kudus karena kita ingin membalas kasih-Nya. Oleh karena itu kita harus memeriksa diri dari berbagai peraturan hidup kudus yang dipaparkan dalam kitab Imamat 20 ini. Adakah kita telah melanggar salah satunya? Ingatlah bahwa kita sudah menjadi milik Allah oleh kurban Kristus di salib. Dialah pemilik hidup kita. Dia cemburu kalau kita memilih bermain-main dengan dosa. Kita perlu memahami bahwa manusia disebut juga sebagai makhluk yang tidak pernah puas. Artinya, kita akan selalu menginginkan lebih dari apa yang telah kita dapatkan dan tidak pernah mensyukuri apa yang telah kita miliki. Oleh karena itu, ada pepatah, diberi hati malah merogoh ampela. Pepatah ini menunjukkan bahwa seringkali kita sulit untuk menerima apa yang kita dapatkan, karena kita masih berkeinginan untuk mendapatkan lebih. Melalui kitab Imamat 20 ini, Tuhan mengingatkan manusia untuk menjaga hidupnya dari nafsu yang berlebihan dengan tetap berpegang dan melakukan ketetapannya. Tuhan hendak menjaga hidup umatnya dari segala nafsu, karena nafsu manusia dapat menghancurkan hidupnya sendiri. Untuk itulah, maka umatnya harus berpegang dan melakukan ketetapannya. Terlebih lagi, karena Tuhan telah menguduskan hidup manusia, bukan manusia sendiri yang mencapai kekudusan melalui usahanya. Apabila manusia tidak dapat mengendalikan nafsunya, maka kekudusan yang Tuhan berikan akan ternodai. Dan dengan demikian, maka sama saja dengan melecehkan Tuhan. Tetapi dengan tetap berpegang dan melakukan ketetapan Tuhan, maka manusia dapat menjaga kekudusan yang telah diberikan Tuhan. Kekudusan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itulah, maka kita diminta untuk menjaga kekudusan kita dengan mengingat dan menghidupi ketetapan Tuhan. Dengan demikian,
maka kita dapat menerima dan mensyukuri apa yang kita capai dan kita miliki. Sehingga anugerah Tuhan yang telah kita terima tidak akan sia-sia. Dengan tetap berpegang pada ketetapan Tuhan dan melakukannya, karya Allah melalui Yesus Kristus telah menguduskan kita melalui pengorbanannya. Dengan berpegang pada ketetapan Tuhan, kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita dapat mengenal tujuan hidup kita dan memahami peran kita dalam rencana Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hidup kita. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, berkat dan kebaikan hadir dalam hidup kita. Kita dapat mengalami hidup yang lebih bermakna. Iman kita semakin meningkat dan kita mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar berpegang pada ketetapan Tuhan dan melakukannya. Sebab Tuhanlah yang telah menguduskan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menguduskan Tuhan, sebab Tuhan telah berkorban untuk kami. Sertai kami dalam aktivitas kami, terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.